Hati-hati. Alvin, Iya, ini aku. Kamu gak apa-apa? Kalau kamu berani menindas istriku, aku tidak akan segan-segan mengirimkan kamu ke penjara. Dan kamu harus tahu, tidak ada permen lollipop di penjara. suamiku. Sudah, aku tidak apa-apa kok. Yakin, kamu gak apa-apa. Iya. Ya udah, sekarang kita pulang yuk. Nyonya, Anda dari mana saja? Aku memintamu untuk menjaga istriku. Bagaimana bisa kamu membiarkan dia sendirian di luar? Suamiku, tidak apa-apa. Bukan salah Mona kok. Ini salahku. Istriku, apa yang harus aku lakukan jika terjadi sesuatu padamu? Suamiku, tidak akan ada apapun yang terjadi padaku. Sudah dulu, aku ingin mandi. Siapapun yang melakukan kesalahan, tentunya harus dihukum. Jadi hukum. Aku bisa melihat. Suamiku. 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 Sekarang giliran aku yang jadi ponis. Kamu lebih suka aku atau wanita buta itu? Jika jawabannya salah, kamu akan aku hukum. Siapa yang mau menikahi wanita buta itu? Kalau bukan karena uangnya. Dia tidak pantas dibandingkan dengan kamu terlihat sangat cantik. Sejak kapan mereka melakukan itu? Apakah mungkin Istriku, Suamiku? kenalin, ini Mona. Karena kamu gak bisa melihat, jadi aku meminta dia untuk menjadi babysitter untuk anak kita. Dan juga membantu kamu sehari-hari. selamat datang, Mona? Semoga kamu bisa membantu kami. Dan saya tidak merepotkan kamu ya. Senang bertemu denganmu, Nyonya. Saya sangat senang sekali bisa menjadi Anda. Nyonya, saya telah menggantungkan foto pernikahan Tuan dan Nyonya. Apakah terlihat bagus, Mona? Sangat bagus sekali. Tuan dan Nyonya terlihat saling mencintai. Istriku, kamu sangat cantik sekali di foto ini. Andai aja. Aku bisa melihatnya. Iya, sayang sekali. Nyonya tidak bisa melihat. Jika Nyonya bisa melihat,
pastinya Nyonya akan tahu kalau Tuhan sangat mencintai Nyonya. Saya saja iri dengan kebahagiaan dan kemesraan kalian. Benarkah suamiku? Hanya karena aku buta, kamu bisa membodohiku. Aku akan membuatmu membayar semuanya. Aku akan membalasmu. Aku akan membuatmu membayarnya. Aku akan membuatmu membayarnya. Mona, Manik, jangan buta. kamu mau apa? Nyonya, kamu mau apa? Kamu mau membunuhku? Membunuhmu? Untuk apa aku membunuhmu, Mona? Lagi pula, itu kan hal yang tidak boleh. Suamiku kan polisi. Aku hanya ingin kamu untuk membukakan tag di bajuku. Ini sudah. Aku hanya khawatir karena Nyonya kan buta. Sangat berbahaya untuk memegang gunting. Suamiku? Tuhan tidak ada di sini. Kenapa kamu terdengar begitu gugup, Mona? Kamu tidak melakukan hal aneh di belakangku, kan? Tentu saja tidak. Oh, suamiku, kamu di sini? Ya, aku datang ke sini karena suara kamu. Aku hanya ingin memberitahumu. Tadi, sehabis aku membuka pakaian, aku tidak sengaja menjatuhkan paku payung. Jadi berhati-hatilah dalam melangkah. Syukurnya, di rumah ini kita semua menggunakan alas kaki. Kecuali saat kita tidur. Benar bukan? Ya, tapi aku takut kamu tidak bisa melihatnya. Jadi, aku khawatir kalau kamu terluka. Ya udah, aku akan membawa kamu kembali ke kamar dan beristirahat ya. Suamiku, Ah, terima kasih ya. Kamu dan Mona selalu baik kepadaku. iya, sudah aku bilang. Aku akan selalu memperhatikanmu dengan baik. Hati-hati. Kamu tidak bisa melihat betapa berbahayanya kamu kalau keluar sendirian dari rumah. Rio ingin nasi goreng. Aku nggak mau repotin kamu terus-menerus. Aku tidak merasa direpotkan. Justru aku senang berada di sisi kamu. Aku akan menggendongmu di jalanan depan, berlubang dan berbahaya. Setelah aku buta, semua orang menghindariku. Hanya kamu yang selalu ada dan selalu baik sama aku. Apakah kamu tahu perasaanku padamu? Laura, menikahlah denganku. Aku akan menjagamu dan akan selalu bersamamu seumur hidup. Aku tidak akan memberitahu kamu bahwa penglihatan aku kembali. Tidak peduli
bagaimana kamu mempermainkanku, aku akan membalas. Mona? Mona? Ada apa, Nyonya? Tolong buatkan aku minum. Ini jusnya Nyonya. Aku mau kopi. Nyonya pilih-pilih sekali ya. Kamu mau tahu kenapa? Karena saya tuan rumah di sini dan kamu pembantunya. Baik, saya buatkan Nyonya kopi. Ini Nyonya kopinya. Ini masih terlalu panas. Tolong tambahkan es. Baik Nyonya. Ini sudah saya tambahkan esnya. Kamu yakin? Kamu yakin? Yakin dong? Mona, maafkan saya. Maaf, kamu tidak apa-apa? Ya menurut kamu gimana? Bukannya seharusnya tidak apa-apa ya? Kan sudah kamu tambahkan es tadi. Iya, tidak apa-apa. Laura, tunggu saja pembalasanku. Aku tidak akan membiarkan lolos. Lihat, ini semua perbuatan ibu kamu. Dia pasti melakukan dengan sengaja. Kenapa kamu terlalu berlebihan? Mana mungkin dia bisa seperti itu? Dia kan buta. Tidak muak. Dia memperlakukan aku seperti pembantu. Harusnya aku nyonya di sini. Kapan kamu akan menceraikan dia? Mengapa aku harus menceraikannya? Mengapa aku harus menceraikannya? Mona, jika aku harus menceraikannya, aku hanya dapat setengah dari hartanya. Tapi kalau aku tidak menceraikannya, aku akan mendapatkan penuh seluruh hartanya. Dan gampang sekali, aku hanya perlu menjaga wanita itu. Simpel kan? Ya udah, Mona. Kamu kan dulu pernah bilang kalau dia ada di sini, pastinya lebih seru buat kita sering. Kalau kamu tidak mau mengurusnya, biar aku saja yang mengurusnya. Halo, Rio. Mama kangen banget sama kamu. Gimana? Seru nggak perkemahannya? Nak, di puncak tuh sangatlah dingin. Kamu jangan lupa pakai jaket ya. Mama udah beliin buat kamu. Sepertinya akan sangat sulit untuk bisa mencelakainya dengan sengaja. Tapi pasti banyak cara untuk bisa mencelakainya dan membuat seolah-olah itu adalah kesalahannya sendiri. Aku akan menghancurkan wajahnya.
kali ini wajahmu pasti hancur, Laura. Saya ingin keluar untuk menemui kurir untuk mengambil paket. Nyonya, Tante, yang di sini ya. Karena rumah sedang tidak ada orang. Baik, Mona. Silakan saja. Saya akan menunggumu sampai kamu kembali. Ini sungguh sangat menarik. Aku tidak sabar untuk melihatnya. Nyonya? 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 Kamu di mana, Nyonya? Di sini. Sebentar. Barusan dokter bilang wajah aku bukan cacat. Ibu, luka ibu sudah terlalu dalam. Mungkin akan sulit untuk disembuhkan. Permisi. Berarti wajahmu sekarang akan sangat menyeramkan ya? Tapi nggak apa-apa, Mona. Kau kan tidak bisa melihat. Tuanku, lihat wajah aku. Apakah kamu baik-baik saja? Suamiku? Iya. Suamiku, aku takut. Aku rasa ada pencuri di rumah. Tadi aku nggak tahu apa-apa. Kamu mengeluh seakan-akan ini bukan kesalahan kamu. Kamu jahat. Padahal kamu sengaja kan melakukannya. Tenang. Laura itu buta. Sepertinya aku paham sekarang. Dia itu tidak benar-benar buta. Aku yakin pasti dia bisa melihat. Tenang. Laura itu buta. Sepertinya aku paham sekarang. Dia itu tidak benar-benar buta. Aku yakin pasti dia bisa melihat. Nyonya Laura, apakah betul kamu melakukannya dengan sengaja? Mona, sepertinya aku bukan hanya merusak wajahmu, tapi aku juga merusak otakmu. Suamiku, Mona bilang dia ingin keluar dan meninggalkanku sendiri di rumah. Ketika dia kembali, aku tidak tahu. Jadi aku pikir itu adalah pencuri. Pencuri? Kamu bilang apa pencuri? Jelas-jelas kamu bisa melihat. Aku tuh bukan pencuri. Bohong. Lalu, jika aku memang benar bisa melihat, untuk apa aku menyakitimu? Apa motivasiku? Ya mungkin kamu mau balas dendam. Balas dendam? Untuk apa? Memangnya kamu melakukan kesalahan kepadaku? Atau kamu tidak menyukaiku? Terus aku bilang, kamu bersih. Kamu bersih. Aku Sepertinya ini hanya kesalahan. Ya udah, Mona, kamu lebih baik pulang lebih awal aja. Mungkin di Laura mengira kamu itu pencuri. Sudah, lupakan saja kasus ini. Oke. wajah aku terluka parah. Terus aku harus ngapain? Ini ya, kemungkinan besar bakalan cacat. Selanjutnya, giliran sampai langsung. Saya ingin bercerai. Dengan semua bukti perselingkuhan Alvin, saya ingin dia cepat keluar dari rumah saya. Tidak masalah. Lalu anak itu bagaimana? Rio adalah anak saya bersama mantan suami saya.
Dan Alvin hanyalah ayah tirinya. Baik, saya akan buatkan surat perceraian sekarang juga. Saya ingin pergi dulu. Saya ingin membuat kejutan untuk anak saya. Permisi. Aku tidak tahu sejak kapan dia sudah bisa mulai melihat. Tapi aku yakin 100%. Sekarang dia sudah tidak buta. Menurut kamu, dia masih buta? Ya tentu saja. Dia itu tidak bisa melihat. Laura kan buta. Lihat. Sampai sekarang, dia belum mengetahui tentang putranya. Rio, Mama kangen sekali sama kamu, Nak. Mama tidak sabar bertemu kamu. Ini untukmu. Apa ini? Ini jimat yang kubuat. Untukmu. Agar Mama tidak terjadi seperti Papa. Dia meninggal dalam kecelakaan. Ma, jangan nangis. Papa udah tenang kok di sana. Rio, terima kasih ya. Pak, perlu Mama berikan kamu jimat juga. Mama sudah berikan kok. Dan lalat merah ini jimat yang Mama belikan. Hati-hati di jalan ya. Permisi, Ibu orang tua dari siapa ya? Saya orang tua dari Rio. Jemputnya. Yo, ada di sana. Rio? Bu, kenapa Ibu ada di sini menjemputku? Bukan. Kamu bukan Rio. Bukan. Kamu bukan Rio. Istriku, kenapa kamu bangun pagi-pagi sekali hari ini? Suamiku, hari ini Rio hari pertama sekolah. Aku ingin membuatkannya sebenarnya. Aku tidak mau memakannya. Ada apa dengan suara kamu? Tenggorokan Rio belum sembuh dari kemarin. Karena kan masuk angin juga. Jadi, biarin aku aja yang nganterin Rio hari ini ke sekolah. Kamu tenang juga. Ada guru-guru di sana yang menjaga Rio. Kamu baik sekali sama Rio. Sejujurnya, aku sudah tidak ingin lagi menikah. Karena aku tidak membutuhkan suami. Tapi aku rasa Rio membutuhkan ayah yang baik. Biar baik-baik ya. Aku tidak mengingat orang yang salah. Aku akan menganggap Rio seperti anakku sendiri. Ya, anakku sendiri. Terima kasih. Oh iya,
Apa Rio sudah membawa botol minum? Aku sudah menambahkan hidupku sebelumnya. Rio? Apa Rio memanggilku? Oh ya, dia ingin berpamitan dengan kamu. Sampai jumpa, Ibu. Bu, apakah Ibu baik-baik saja? Saya akan melapor polisi. Saya akan melapor pada polisi. Ayo bangun, bangun. Kamu tuh buta ya? Nih, kamu lihat. Makanan yang mau aku antar semua rusak gara-gara kamu, tau gak? Anakku hilang. Aku harus lapor ke polisi. Mbak, bisa bantu aku? Mbak, kamu udah menunggu. Nah, yaudah, baik. Ayo, aku antar kamu ke polisi. Saya tidak bisa ke kantor cabang. Suami saya bekerja di sana. Saya harus ke kantor pusat untuk bertemu dengan kepala polisi di sana. Saya ingin melaporkan suami saya melanggar hukum. Saya ingin melaporkan suami saya melanggar hukum. Mbak. Mana ongkosnya? Ongkos? Iya, ongkos. Kan aku udah nganterin Mbak ke sini. Kamu pikir minggu ini masih ada yang gratis apa? Kamu pikir kamu memang mau membantu orang kita? Berapa yang kamu inginkan? Udah, nggak perlu repot-repot. Sini aku ambil sendiri. Ini saya aku taruh di tas Mbak ya. Cuma ngambil selembar. Mbak boleh masuk. Mbak, Bu, ya saya. Aku kira kamu ingin menolong orang besar sesuai dengan hati nurani. Hati nurani. Hari gini Mbak, masih pakai hati nurani. Hidup tuh pakai uang. Kalau nggak ada uang, mana bisa makan. Tuh, kalau ada yang beli hati nurani aku aja, aku kasih dengan harga murah. Ya Mbak, masuk. Ntar keburu tutup lagi kantor polisi. Pak, tolong saya Pak. Panasnya hilang. Di mana komandan kalian? Saya mau melapor Pak. Tenang, Mbak. Siap, Dan. Itu komandan. Saya komandan. Anjing? Iya, anjingku. Sepertinya aku rasa anak tetangga yang pernah mencoba untuk mencelakaiku. Dia pelakunya. Tapi bukannya yang mau kamu katakan itu adalah mencari. Iya, anjingku itu seperti anakku sendiri. Aku sudah merawatnya dari kecil. Aku selalu mau... Dia seperti anakku sendiri. Tolong selamatkan dia suamiku. Kamu datang jauh-jauh untuk mencari komandan hanya demi seekor anjing. Iya, karena polisi biasa tidak menghiraukanku. Jadi aku mencari komandan di sini. Jika perlu, aku akan memanggil wali kota, presiden sekalipun aku panggil. Demi menyelamatkan anjingku. Tolong suamiku. Ya, sedang dibuat. Aku lagi mengisi ulang pensel ini. Suamiku, apakah kamu sudah selesai membuat laporannya? Ya, aku sedang buat. Tapi aku harus mengisi ulang pensel ini. Apakah sudah? Segera. Berapa lama lagi suamiku? Ya, ini sudah selesai. Ya sudah, aku akan mencari ke rumah anak tetangga dan membantu kamu untuk menemukan anjing tersebut.
Terima kasih suamiku. Kamu setelah ini pulang dan istirahat. Aku pergi dulu ya. Gimana? Dia masih terlihat buta dan kenyataannya turun. Kamu benar-benar percaya dia itu masih buta? Bagaimana Laura bisa masuk ke kantor polisi? Izinkan kita lihat CCTV. Kamu cari wanita. Duh, apaan sih Mbak? Kamu ganggu jalan aku tau nggak? Apa kamu melihat wanita ini kemarin? Mbak, aku tuh ketemu banyak orang tuh setiap hari. Masa iya aku ingat siapa aja yang aku temuin? Udah, aku mau cari kerja. Cari duit nih. Memangnya pekerjaan mengantar barang begitu berharga ya? Mbak butuh bantuan apa? Mbak? Ketika kamu bertemu dengan wanita ini kemarin, apakah matanya bisa melihat? Bagaimana bisa kamu menemukannya begitu cepat? Ya, lain kali kalau kamu ada masalah, kamu datang saja kepadaku. Daripada harus melaporkannya ini ke polisi. Tapi jika aku tidak ke sana, bagaimana bisa aku tahu kamu naik pangkat? Ketika kamu tidak bisa melihat, suamimu ini telah naik pangkat. Aku bangga dengan kamu. Laura, matamu indah sekali. Bahkan terkadang aku merasa kamu itu berbohong. Kalau kamu itu tidak buta. Berbohong? Bagaimana mungkin aku berbohong? Bahkan dalam mimpiku saja, aku tidak dapat melihat. Juga. Kamu Udah buta ya? Kamu mengenal istriku? Ya aku kenal lah, kan kemarin dia yang aku angkat ke kantor polisi. Gimana aku gak kenal? Maksud saya mengundang kamu ke sini hanya untuk berterima kasih karena kamu sudah mengantarkan istri saya. Kalau saya lihat ya, dia jauh lebih sopan dari istri Anda. Kamu sepertinya sedang libur ya? lebih tahu ya, Pak. Ya itu Pak. Apa maksud kamu? Istriku kan memang buta. Iya, saya ceritain ya. Kemarin kan saya nganter dia ke kantor polisi. Waktu saya minta uang, bisa-bisanya dia malah marah-marah. Kok ada orang seperti itu ya? Iya, saya ceritain ya. Kemarin kan saya nganter dia ke kantor polisi. Waktu saya minta uang, bisa-bisanya dia malah marah-marah. Kok ada orang seperti itu ya? Kamu jangan menghina istriku ya. Pergi sana. Pak, jadi gini, kalau Bapak ada perlu bantuan menghantar makanan atau membersihkan sampah, saya siap membantu Anda. Asalkan Anda punya uang. Atau nama saya. Istriku, kamu jangan dengarkan kata dia. Aku percaya kau sama kamu. Makasih ya suamiku. Jadi
Ini kami yang pesan. Mengapa kamu mau membantuku? Suamimu sepertinya sangat baik padamu. Tapi menurutku dia seperti mempunyai maksud tertentu. Dan dia kayaknya kasar sama kamu. Tapi yaudah, aku udah biasa dengan lelaki seperti itu. Menurutku, kamu harus cepat-cepat meninggalkan suamimu. Anakku masih bersama mereka. Dan aku harus menyelamatkannya terlebih dahulu. Suamimu adalah kepala polisi. Kalau dia sampai tahu kamu tidak betah, dia pasti gak akan memaafkanmu. Kamu jangan ragu dengan tekad seorang ibu. Terima kasih atas bantuanmu hari ini. Aku harus pergi. Aku akan membantumu. Kamu kenapa baru pulang jam segini? Jam berapa ini? Akhirnya, gue bisa minum-minum lagi di tongkrongan. Minggir, minggir, awas! Kiki, apa yang kamu lakukan? Apa yang nyuruh kamu masak, nak? Mama selalu mengantarkan makanan ke banyak orang. Aku juga ingin mama makan enak. Akhirnya, ibu punya biaya buat nyekolahin kamu di sekolah tunarungu. Gak apa-apa, aku tidak perlu sekolah, Ma. Ibu tahu kamu bingung masalah biaya. Tapi kamu jangan bilang siapa-siapa ya. Ibu ngasih banyak uang akhir-akhir ini buat nyekolahin kamu. Gue tahu. Lu diem-diem nyembunyiin uang kan dari gue? Aku! Jangan dikasih, Ki. Jangan dikasih. Mas, jangan, Mas. Bodoh amat! Mas, itu buat sekolah anak kita, Mas. Ki, gimana keadaanmu? Aku gak apa-apa, Ma. Lihat, tangan kamu aja memerah sampai lebam ungu. Gimana kamu bisa baik-baik saja? Mama lihat deh warna tanganku. Ada merah, ada biru, ada ungu. Badanku seperti pelangi, Ma. Mama lihat deh warna tanganku. Ada merah, ada biru, ada ungu. Badanku seperti pelangi, Ma. Di saat seperti ini, kamu masih bisa aja lucu. Bukankah warna pelangi artinya keberuntungan? Beruntung. Beruntung bagaimana? Biaya sekolah kamu telah dirampok, Ki. Tidak apa-apa, Ma. Aku tidak perlu belajar. Aku bisa berhenti membaca, Ma. Aku nanti pergi bekerja saja. Dengar ini, Ki. Ibu dari orang yang tidak berpendidikan dan juga tidak bisa ngajarin kamu hal apapun, Ki. Makanya ibu pengen banget kamu sekolah. Istriku, sebelum aku pergi bekerja, aku mau mengantarkan Rio terlebih dahulu. Takutnya dia terlambat ke sekolah. Baiklah, suamiku. Hati-hati ya. Aku pamit dulu ya. Walaupun dia buta, jangan biarkan dia keluar hari ini. Kamu mau ngapain, Nyonya? Saya mau ke kamar mandi.
Oh, kamar mandi di sebelah situ. Nyonya, kok lama sekali sih? Baru berapa lama di kamar mandi? Bukankah saya memang selalu lama? Memangnya kau pernah bosan? Udah 2 jam loh kita jalan-jalan. Memangnya kamu tidak lelah? Mona, bukan kamu yang ngangkan menghirup udara segar di luar seperti ini. Mendingan kita pulang deh. Laura? Ini hasil DNA-nya udah keluar. Dan ternyata benar, anak yang di rumah kamu itu bukan anak kampungmu. Dia anak suamimu dan pengasuhmu. Pantas saja. Setiap kali aku mau ketemu dengan anakku, ada aja alasannya. Dan ketika aku menyadari ada sesuatu yang aneh dengan anakku, dia pasti akan selalu bilang, Laura, kamu itu buta. Anak itu bertumbuh dengan cepat dan kamu tidak tahu. Lalu, di mana anakku sebenarnya? Bagaimana Alvin bisa melakukan semua ini? Ini benar kecelakaan. Satu orang meninggal, itu sudah dipastikan murni kecelakaan. Apakah dia istri almarhum? Bukankah dia anak pemilik Ayu? Ya itu benar. Sekarang dia hanya tinggal berdua bersama seorang putranya berusia 9 tahun. Di mana ayahnya? Ayahnya sudah lama meninggal. Oh ya, dokter berkata bahwa Laura mengalami gejala kebutaan pasca dari kecelakaan mobil tersebut. Ya itu benar. Sekarang dia hanya tinggal berdua bersama seorang putranya berusia 9 tahun. Di mana ayahnya? Ayahnya sudah lama meninggal. Oh ya, dokter berkata bahwa Laura mengalami gejala kebutaan pasca dari kecelakaan mobil tersebut. Jadi selama ini, dia hanya memanfaatkanku karena harta warisanku. Dia hanya numpang hidup denganku bersama keluarganya. Selama ini aku membiayai dia dan anaknya. Tapi anakku sendiri, aku tidak tahu di mana keberadaannya. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Baiklah. Jika kita tidak bisa menghancurkannya dari luar, kita bisa menghancurkannya dari dalam. Berikan padaku berkasnya. Tapi Laura nyuruh aku menjaga berkas ini. Kan gak mungkin aku ngasih ini ke kamu. Berapa banyak yang diberikan padamu? Hah? Aku akan memberikan kamu
10 kali lipat. Coba kita lihat. Apa rahasia Laura? Dia mempercayakan pengacara bernama Wawan untuk menarik sejumlah uang Rio. Mantan suaminya meninggalkan warisan untuk Rio. Berapa jumlahnya? 80 miliar. 80 miliar! Kamu nggak tahu? Laura punya harta sebanyak ini. Laura. Aku tidak menyangka masih memiliki rahasia sepenting ini. Saya pikir mereka telah mengambil umpannya. Ini pesanan Anda. Lama amat sih. Itu ngapain marah-marah? Kan saya bukan keluargamu. Main marah-marah aja. Halo, dengan firma hukum Lau, ada yang bisa dibantu? Saya suaminya Laura. Laura mempercayakanku untuk menarik sejumlah uang atas nama Rio. Saya mau bertanya, apakah saya hanya perlu membawa surat kuasa saja? Rekening atas nama Rio. Jika Anda ingin menarik uang, harus disertakan sidik jari Rio. Sidik jari Rio? Laura, lihat. Mereka harus mencari sidik jari Rio yang asli. Ya, Mei. Ikuti mereka. Oke. Saya akan mengawasi dengan baik, menjaga. Jangan khawatir, jangan khawatir. Saya akan menjaga dengan baik. Laura, kita udah sampai. Aku yakin anakmu ada di situ. Dan aku pun yakin kalau suamimu menyuruh orang untuk mengawasinya. Ah, Tuhan, makanan enak sekali. Aku belum pernah makan ini. Apa yang kamu lakukan? Maaf, Bi, remnya rusak. Aku juga bingung nih, kenapa ya? Makanan enakku kau buat jadi sia-sia. Dasar anak muda zaman sekarang ya. Tidak berpikir kalau lewat itu. Tenang, Bi, tenang. Makanannya harganya berapa? Nanti saya ganti deh. 500.000. Apa 500.000? Itu makanan atau apa? Malah amat. Aku nggak mau tahu, kamu harus ganti makananku. Iya, aku ganti. Tapi yang nggak 500.000 juga. Kali itu makanan sultan atau apa? Rio? Aku salah. Ini mama. Sadar kamu. Bibi, siapa kamu? Rio, ini mama kamu. Mama. Apakah dia bisa memberi aku makan enak? Apakah dia bisa memberi aku makan enak? Rio, 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 Rio. Aduh, mana anak itu? Di mana anak itu? Mana makananku belum diganti? Repot aku. Bawa Rio sekarang juga ke rumah sakit. Terus bagaimana dengan kamu? Kamu gak ikut dengan kami? Sebelum penjaga itu tahu bahwa Rio hilang, dia akan melapor kepada suamiku. Kalau suamiku tahu, kita berdua tidak bisa lolos. Aku akan mengurusnya. Kenapa kamu gak angkat-angkat telepon sih? Aduh, hei. Siapa kamu? Anda tidak kenal siapa saya. Anda tahu Alvin yang sebelumnya sudah datang ke sini? Oh iya, apa yang memperkerjakan saya? Alvin ingin anak itu dibawa sekarang juga kepadanya. Tapi anak itu hilang.
Bagaimana sih kamu? Tidak bisa menjaga anak itu. Dari ibu kekurangan gizi karena terlalu lama disiksa dan tidak normal sehingga dia menjadi sangat agresif. Ya Allah. Nah, ini belum lagi nasi goreng sekarang. Kan ingat? Rio. 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 Laura, aku dengar suamimu sedang mencarimu. Aku yakin dia pasti sudah tahu kalau kamu sedang mempermainkannya. Mei, pernahkah kamu melihat ketika anakku disiksa? Pernah kamu lihat bagaimana kehidupan yang selama ini dia jalani? Aku gak terima, Mei. Aku akan balaskan semuanya. Tapi menghadapi suamimu itu sangatlah susah. Aku yakin kalau kamu kembali, kamu pasti akan mati. Sebagai seorang istri, aku bisa ngerti. Tapi kalau sebagai seorang ibu, enggak, Mei. Ngomong, tangan kamu nggak apa-apa. Gak apa-apa. Aku ikhlas. Kemana Laura pergi? Aku nyuruhmu mengawasi dia. Sekarang kita kehilangan Laura. Aku kan seharian pergi sama kamu. Kok sekarang kamu jadi nyalain aku sih? Aku tidak terima dipermainkan seperti ini. Udah, aku mau istirahat. Laura, dari mana kamu? Kamu sudah gila? Kamu tahu kenapa aku menamparmu? Sebaiknya kamu memberikan aku alasan yang tepat. Aku akan kamu menyesal. Kamu telah membohongiku. Kamu tidak lagi mencintaiku. Kamu mengambil berkas Rio. Berkas yang berisikan uang Rio. Kamu telah membohongiku. Kamu tidak lagi mencintaiku. Kamu mengambil berkas Rio. Berkas yang berisikan uang Rio. Iya. Dan ternyata itu berkas palsu. Memang benar. Kamu sudah tidak lagi mencintaiku. Apa maksudnya? Semua ini aku rancang untuk menjebakmu. Aku ingin tahu apakah kamu layak untuk menemani Rio sampai nanti. Ternyata kamu yang ngambil berkas itu. Kamu tidak layak. Jadi uang 80 miliar itu memang ada. Bukan kapasitasmu lagi untuk mengetahui itu. Aku mau kita cerai. Istriku. Apakah kamu masih marah padaku? Istriku. Aku mengakui kalau aku salah. Aku hanya takut kalau istriku ditipu. Makanya aku mau membantu kamu untuk mengurus uangnya. Aku melakukan ini semua karena aku mencintaimu. Apakah kamu yakin?
Ini adalah dokumen pengalihan seluruh properti atas nama pribadiku. Mulai hari ini, semua aset milikku akan aku alihkan semuanya atas nama Rio. Sekarang kamu percaya kan kalau aku begitu mencintaimu? Jika kamu masih belum percaya, kamu boleh mencari pengacara untuk mengesahkannya. Tidak, aku percaya padamu. Sayang, ambillah dan tanda tangani nama kamu di sini. Istriku, aku benar-benar mencintaimu. Suamiku, Ya, sekarang sudah bisa kukatakan bahwa uang 80 miliar itu sebenarnya tidak perlu. Tidak perlu. Kamu tidak perlu memberitahuku. Ya, simpan saja uang itu. Kamu gila ya? Bisa-bisanya kamu menyerahkan semua harta kamu ke Laura. Coba lihat. Apa aku meminta dia untuk tanda tangani perjanjian pengalihan harta itu? Asuransi kecelakaan. Orang buta itu sangat mudah ditipu. Kontrak asuransi kecelakaan diri pasangan ini akan berlaku dalam 1 bulan. Sampai saatnya tiba, jika Laura mengalami kecelakaan, kita akan mendapatkan seluruh hartanya. 1,5 miliar? Ya, jika aku tidak bisa mendapatkan uang dari putranya, setidaknya dapatkan harta dari Laura. Laura, kenapa bisa kamu menandatangani dokumen seperti itu? Padahal kamu kan tahu kalau suamimu akan membunuhmu. Apa kamu buta? Tidak. Aku bisa melihat semuanya dengan jelas. Kontrak itu berisikan kontrak 2 arah. Jadi, ketika salah satu kita ada yang kecelakaan, salah satu pihak akan menerima uang sebesar 1,5 miliar rupiah. Lalu, kenapa bisa dia membuat dokumen seperti itu? Ya, untuk apa lagi? Agar dia terhindar dari kecurigaan membunuh istrinya. Dan dia bisa menipu pihak asuransi. Dia ini benar-benar licik. Tapi masih belum bisa dipastikan. 1 bulan dari sekarang, siapa yang akan mati di tangan siapa? Sekarang, bawalah ini pulang ke rumahmu. Bukankah anakmu sedang berulang tahun? Makasih banyak ya Laura. Ini mungkin kue ulang tahun pertama yang pernah kita terima. Apa yang ditanggung? Siapa yang ngasih ini kamu? Ini tuh kue ulang tahun buat anak kita tau nggak? Dia kan ulang tahun hari ini. Kamu pulang larut malam kayak gini setiap malam. Megang hadiah. Kamu selingkuh ya di belakang aku? Aku udah capek ya kamu tuduh terus. Kamu selingkuh ya di belakang aku? Aku udah capek ya kamu tuduh terus. Jadi kamu udah berani dorong aku? Kamu mencuri? Ngaku! Keterlaluan. Kamu tuh laki-laki macam apa tau nggak? Udah capek kamu tuduh terus kayak gitu. Bisa nggak kamu hargain aku? Aku cari uang capek-capek. Ini doang balasan kamu.
Ngomong. Ki, maafin ibu ya. Ibu belum bisa jadi ibu yang baik buat kamu. Ibu belum bisa sekolahin kamu di tempat yang bagus. Gak bisa kayak anak-anak lain. Ada di keluarga yang sempurna. Maafin ibu. Ibu gak bisa ngebahagiain kamu. Ibu belum bisa jadi ibu yang baik. Sekarang kamu kan ulang tahun. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ibu sayang sama kamu ya. Laura, Mami, ada apa? kamu bisa bantu aku nggak? Aku udah gak kuat lagi, Laura. Tolong bawa anakku pergi. Aku gak bakal hidup di neraka ini. Asalkan anakku selamat. Mei, aku tidak berjanji. Tapi Aku akan menyelamatkan kalian berdua. Dia juga membutuhkan tempat yang tenang untuk memulihkan diri. Kapan? Masalahnya, setelah saya menandatangani surat asuransi tersebut, mereka makin sangat amat memperhatikan saya. Saya susah kemana-mana. Lalu apa yang harus kita lakukan? Sepertinya kita butuh bantuan orang lain. Tidak, kamu gak bisa ganggu Mona. Dia terlalu berbahaya buat kamu. Dia bisa saja membunuhmu. Kamu tenang saja. Mona tidak mungkin berani dengan saya. Karena dia masih membutuhkan asuransi tersebut. Jika memang dia berani dengan saya, mungkin dia memang membenci saya. Mona, Iya, Nyonya. tolong pilihkan dress mana yang cocok untuk saya. Memangnya Nyonya mau apa sih? Saya mau datang ke pelantikan suami saya. Yang ini aja. Kok tumben Nyonya mau datang ke sana? Biasanya juga Nyonya kan nggak pernah hadir ke acara seperti itu. Sebelumnya saya tidak datang karena saya memang tidak mau. Tapi sekarang saya mau datang karena saya merasa ada perempuan lain yang mendekati suami saya. Makanya, saya mau menunjukkan kepada semua orang bahwa saya adalah istrinya Alvin. Kamu berselingkuhkan dengan suami saya? Nyonya, perlukah saya antar? Baik. Sini. Mona apa yang kamu lakukan? Mona, apa yang kamu lakukan? Mona. Ya Allah. Laura. Kamu sangat merusak pemandangan. Tidak, kamu gak bisa ganggu Mona. Dia terlalu berbahaya buat kamu. Dia bisa saja membunuhmu. Kamu tenang saja. Mona tidak mungkin berani dengan saya. Karena dia masih membutuhkan asuransi tersebut. Aku akan memberikan kamu pelajaran.
Apa yang kamu pikirkan? Nyonya, kamu tahu kan? Baru saja aku hampir menabrakmu sampai mati. Mona, kamu ingin membunuhku? Kalau aku membunuh kamu, tidak akan ada yang curiga dengan diriku. Orang-orang akan berpikir, wah, malang sekali ya. Nasib wanita buta ini mengalami kecelakaan di jalanan. Kamu tahu kan? Kamu itu butuh aku. Jadi, kamu harus sadar posisi kamu. Jaga sikap kamu. Aduh, gimana ya? Nyonyaku ini pucat sekali. Sepertinya tidak bisa ke pesta. Harus ada yang wakilin nih. Berdiri! Izin Komandan, istri Anda sudah datang. Kok bisa kamu yang datang ke sini? Di mana Laura? Laura sedang sakit. Jadi, aku datang gantikannya. Lagi pula kan, tidak ada yang pernah melihat istri kamu. Tapi, siapa yang jaga Laura? Tenang saja sayang. Aku sudah menyuruh orang untuk menggantikannya. Jadi, kita bisa senang di sini. Oh ya, selamat ya. Terima kasih sayang. Harusnya kita bisa aman di sini. Akhirnya kita lolos. Berkat kesombongannya Mona, aku bisa menghilangkan pengawasan. Tapi kan, kamu harus terus-terusan buta setiap hari. Kalau aku jadi kamu, aku bakal cabik mukanya Mona tuh. Ya, dengan begini, mereka bisa lebih santai kepada aku. Di mata mereka, aku terlihat lemah. Mungkin mereka berpikir aku masih buta, tapi ketika aku ada kesempatan, aku akan balas dendam. Rio, ini ada nasi goreng kesukaan kamu. Makannya pelan-pelan, Mak. Iya, ya. Maaf, Ibu nggak ganggu ya. Anda butuh waktu, jangan sedih. Saya senang. Saya senang. Apa kamu tidak melihatnya tadi? Dia memberiku sepotong telur. Suatu saat, dia pasti menganggapmu sebagai ibunya. Kamu kenapa? Dia memukulmu lagi. Bajingan. Apa? Dia mau nuduhmu berselingkuh? Ya, mungkin ini hanya alasan dia saja untuk memukuliku. Ini sudah sering terjadi? Atau memang dia kejam kepada semua orang? Dulu dia hanya supir truk biasa. Setelah dia mengenal judi dan minuman keras, dia jadi sangat mudah marah dan mudah tersinggung. Kemudian, itu bagus.
Karena dia curiga kamu selingkuh, kenapa kita tidak pakai trik ini? Seolah-olah kamu berselingkuh dengan suami saya. Siapa kamu? Andi, ngapain kamu kesini? Kamu kerja di sini? Mau kok sama majikan kamu? Andi paruh waktu di sini. Saya yang bisa menjamin bahwa saya minta Mei untuk bekerja di sini. Emang ada yang salah? Kamu masih pengen bohong sama aku? Iya. Aku bahkan pernah ngeliat jam tangan kamu yang paling mahal ada di dalam tas kamu. Dan aku yakin, itu pasti dari majikan kamu kan? Jawab! Andi, Di mana laki-laki itu? Keluar! Aku yang ngomongnya. Keluar kamu! Keluar! Udah cukup kamu malu-maluin aku di depan banyak orang. Ah, selalu tahu. Gua nggak peduli. Mana laki-laki itu? Keluar! Keluar kamu! Jika tidak, jangan salahkan saya jika saya melaporkan kamu ke polisi karena telah berbuat kasar di rumah orang. Dasar perempuan jalan. Apa yang kamu katakan? cukup Andi. Kamu mau nampar dia, kayak kamu nampar aku. Ini tuh rumah orang kaya tau gak? Kalau sampai ada yang pecah, kamu bisa ganti. Oke. Tapi awas aja kalau sampai terbukti. Akan kupastikan kalian berdua tidak akan selamat. Ngerti? Maaf Nyonya, maaf. Siapa dia? Datang-datang langsung marah-marah. Sudahlah Mona, kita lupakan saja semua ini. Lagi pula suamiku kan tidak ada di rumah. Jadi lebih baik kita lupakan saja ya. Tidak bisa. Pokoknya saya akan beritahu Tuan sekarang. Aku punya kado untuk kamu. Oh ini. Kamu lupa, ini kan hari anniversary kita. Gimana? Kamu suka? Wah, Tuan sudah pulang. Ternyata dia orang yang berani selingkuh sama istri aku. Bajingan. Woi, lepas saya! Woi, masalah! Woi!
Say! Woi! Gua salah! Woi! Bagaimana ini? Aku tidak menyangka rencana kita bisa gagal seperti ini. Ya, kamu benar. Alvin belum meninggal dan suamiku kabur. Lalu, apa yang harus kita lakukan ya? Apa mungkin suamiku akan membunuh Alvin dan akan membunuhku atas tuduhan perselingkuhan ini? Bisa saja, tapi dia akan lebih sangat hati-hati lagi sekarang. Terlebih lagi, suamimu itu kan bulan sekarang. Ini tidak bagus. Kamu harus pergi bersembunyi. Apa yang harus aku lakukan? Ternyata Laura bukan hanya bisa melihat, tapi sekarang dia sudah bisa mempengaruhimu. Harus memberitahu Alvin sekarang juga. Kamu mendengar sesuatu tidak? Sepertinya tidak. Gawat, itu Mona. Alvin. Angkat teleponnya, Alvin. Halo? Mona? Mona? Laura, lepaskan aku. Untuk kamu? Iya, sudah lama aku bisa melihat. Dan aku sudah lama melihatmu berselingkuh dengan suamiku. Dan kamu menyekapkan aku. Selingkuhan dengan suamimu. Dan kamu sekarang merasa yang paling menderita. Kamu tahu, Aku yang paling menderita. Ya, Mona, kamu ini masih muda. Kamu mau hartaku. Dan kamu mau membunuhku. Tidak tahu. Aku ini berasal dari kamu. Dan Alvin adalah suami aku yang sebenarnya. Aku ini adalah istri sah Alvin. Aku ini adalah istri sah Alvin. Kamu yang merebut suami aku hanya karena kamu kaya. Dia mendekati kamu dan menikahi kamu hanya karena kamu kaya. Dan dia meninggalkan aku. Sekarang, siapa yang paling menderita? Ha? Mona. Sadar dong kamu. Alvin suami kamu. Suamiku. Itu hanya obsesi sama hartaku. kalau aku tahu seperti itu, lebih baik aku bunuh saja anakmu. Kamu tahu rasanya hancur keping-keping. Laura, jangan pernah aku. Jangan, Laura, lepaskan Laura. Jangan kotori tanganmu dan pelacur seperti dia. Suami aku itu adalah komandan polisi. Jadi, jika kamu membunuh, dia akan mencari kamu. Dan akan dibunuh. Lihat saja nanti. Apa kamu bisa kabur dari sini? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Aku juga nggak tahu. Rencana kita semuanya gagal. Kita nggak mungkin terus-terusan menahan Mona. Dan kita nggak mungkin ngelepasin dia. Kalau Alvin sampai tahu,
Dia nggak akan mungkin lepasin kita berdua. Halo? Mei, kamu luar biasa ya. Bisa selingkuh sama komandan polisi. Kamu tidak bisa bersembunyi lagi selama hidup kamu. Keluar. Atau akan ada yang terjadi dengan putrimu. Apa yang mau kamu lakukan? Datang dan temui aku. Jika tidak, tunggu saja mayat putrimu. Ngerti? Jangan pernah sentuh putriku. Mei, aku harus pergi. Aku harus ketemu sama suamiku. Kamu tenang dulu, Mei. Gimana aku bisa tenang? Dia mengancamku dengan putri kami. Dua hal yang buruk datang bersamaan. Mungkin dua hal yang buruk datang bersamaan. Ayo kita ketemu. Tapi kamu jangan pernah sakitin Kiki. Dan aku yang menentukan di mana kita ketemu. Baik. Sebutkan saja. Di mana lokasinya? Di Jalan Swadaya nomor 5. Nanti di situ ada gedung kosong. Dan aku memakai sweater hitam. Kita ketemu di situ. Dan kita selesaikan semuanya di situ. Laura, sebentar lagi aku akan membunuh. Dan aku akan membunuh anakmu. Kamu di mana? Aku udah sampai nih. Aku juga udah sampai. Aku memakai sweater hitam. Aku udah melihat kamu. Wanita yang tidak menghargaiku akan kupastikan tidak hidup. Kamu siapa? Kamu bukan nih. Semua orang. Akhirnya, orang yang selama ini jahat kepada aku mendapatkan ganjarannya. Aku tidak akan pernah lupa, Mona. Dulu kamu mau menabrakku sampai mati. Kamu pikir kamu bisa lolos dari aku? Kamu salah, Mona. Sekarang, siapa yang bodoh? Kamu atau saya? Mona! Mona, Suamiku, apa yang terjadi padanya? suamiku aku tidak tahu. Mona hanya mengajakku jalan-jalan. Tapi sepertinya dia tertabrak mobil. Bagaimana kondisinya sekarang? Dia sudah sekarat. Mona, bertahan. Mona! Apa yang mau kamu katakan? Mona. Ternyata dia bisa. Mona! Mona! Ah! Mona! Mona! Betapa menyedihkannya. Mati dalam usia muda. Sebelum Mona meninggal, dia sempat menelponku berkali-kali. Bukankah dia terus mengawasimu sepanjang hari? Maka itu masuk akal. Sebelum dia meninggal, kami sempat bertukar rahasia. Apa yang dia katakan?
Dia mengatakan padaku bahwa dia sedang mengandung. Pembunuh itu sangat kejam. Sayang, kamu harus mencari pembunuhnya. Karena Mona butuh tenang di sana. Dan dia selalu baik kepadaku. Ya. Aku akan mencari pembunuh itu. Bapak Rudan, kita sudah mendapatkan pembunuhnya. Sayang, cepat. Kamu harus pergi. Aku akan pergi dengannya. Kamu tunggu di sini ya. Tolong, ampuni kesalahan saya, Pak. Saya akan menyerahkan diri. Jika saya menyerahkan diri, saya nggak dihukum mati kan? Saya cuma dipenjarakan. Ampuni saya, Pak. Kamu sudah membunuh istriku. Tidak akan kubiarkan hidup. Terus gimana, Komandan? Pelaku menolak penangkapan. Saya melawan dengan wajar. Siap, Komandan. Kita bereskan. Oke, kalian bereskan ya. Siap, Komandan. Gimana kamu bisa nyembunyiin pisau ini? Kenapa? Lain kali kalau ayah memukulimu lagi, aku akan gunakan ini untuk membunuhnya. Kamu punya ide ini dari mana? Kalau kamu bunuh ayahmu, hidupmu akan hancur, Ki. Untuk melindungimu, aku tidak masalah membunuh. Ayahmu memang jahat, tapi bukan berarti jadi alasan untuk kamu membunuhnya. Sekarang ayahmu udah mati, Ki. Kamu bisa tenang. Ki, janji sama ibu ya. Jangan lakuin hal ini lagi. Ini sangat berbahaya, nak. Sekarang udah gak ada yang nyakitin kamu sama aku. Bawa uang ini. Ajak Kiki dan Rio ikut bersamamu. Sudah, kamu jangan melawan lagi. Ikutlah bersama kami. Namun balas dendamku atas perbuatannya kepada anakku masih belum terbalaskan. Bagus. Ini kamu? Ini mama. Itu bagus. Rio memanggilmu mama. Ini lebih baik daripada pertama kalinya dia memanggilku mama. Rio, makasih ya, nak. Laura, ikutlah bersama kita. Rio gak bisa kehilangan ibunya lagi untuk kedua kalinya.
Kebetulan babysitternya Rio tidak datang hari ini. Jadi ya aku sendiri yang menjemput ke sini. Bagaimana dengan Ibu Rio? Rio? Iya, dia juga datang menjemput Rio. Kamu benar-benar percaya dia itu masih buta? Pak, tolong saya, Pak. Pak, anak saya hilang. Di mana komandan kalian? Dia tahu ya, Pak. Tapi bukannya yang mau kamu katakan itu adalah mencari. Iya, anjingku itu seperti anakku sendiri. Aku sudah merawatnya dari kecil. Bukankah dia terus mengawasimu sepanjang hari? Makanya itu masuk akal. Ternyata dia bisa. Ini udah berita. Ternyata selama ini kami sudah tahu ya semuanya. Kamu lihat deh, mereka bahagia banget ya kayaknya. Iya. Kayaknya kita harus butuh rumah yang lebih besar lagi supaya taman bermain mereka makin luas. Iya. Dan juga ada ayunan, perosotan, terus ini mainan bola. Pasti mereka suka deh. Kenapa? Kamu sudah sembuh ternyata ya. Lepas. Jadi kamu yang culik Rio. Mau kamu apa? Kamu tidak tahu apa yang aku inginkan. Berikan saja uang itu. Uang 80 miliar. Milik Rio. Gak. Tidak akan aku berikan. Oh gitu. Kita lihat aja. Kamu mau memberikan uang 80 miliar itu dengan cara yang mudah atau cara yang sulit? Asuransi ini akan besok. Dan kamu tidak memberikan uang itu. Aku akan membunuh anakmu. Dan juga membunuh. Yang tentunya aku bisa mendapatkan uang 80 miliar sekaligus. Asuransi kematianmu 1,5 M. Camkan itu. Aura, kamu jangan pergi. Aku gak bisa, kita telepon polisi dulu. Gak bisa, Mei. Aku harus menyelamatkan anakku. Lagian kamu lupa, suamiku itu kan komandan polisi. Aku tahu sih suami kamu itu siapa. Ini kemungkinan loh bisa menembak kamu. Enggak, aku rasa dia gak mungkin menembakku. Aku harus terlihat mati dalam kondisi kecelakaan, supaya dia bisa dapat asuransi itu. Dan aku harus menyelamatkan anakku sendiri. Ya udah, aku ikut dengan kamu sudah banyak membantu keluargaku. Aku banyak berhutang lagi sama kamu. Mei, jaga Kiki, Mei. Jaga anakmu. Kita itu seorang ibu. Kita harus menjaga anak kita apapun kondisinya. Kamu harus jaga Kiki. Dan ketika anakku nanti datang, tolong jaga dia ya. Ya udah, kamu hati-hati ya. Mama, tolong. Takut? Kamu takut? Anak pintar. Kamu tidak sendirian. Ya, sebentar lagi ibu kamu akan datang menghampiri kamu di sini. Ya, sebentar lagi ibu kamu akan datang menghampiri kamu di sini. Jadi kamu tidak sendirian. Tenang Rio. Dan aku akan mendapatkan uang 80 miliar dari kamu, Rio.
Kamu tenang ya, Kak. Ya. Ya. Kamu tenang, Kak. Laura, akhirnya kamu datang juga. Mau apa kamu? Jangan dekat. Jangan sakiti saya. Pergi. Hah. Laura. Akhirnya kamu buta lagi sekarang. Memang sudah sepantasnya. Kamu harus buta. Kayaknya lebih pantas seperti itu. Rio, Rio. Mama. Rio, kamu. Aku tidak membagikan kamu lari. Ah! Dasar wanita jalan akan membunuhmu sekarang. Selama ini kamu membohongiku, ha? Kamu tak? Kamu membunuh istriku. Puas, Mak? Hah? Hah? Eh? Paksa. Gimana, Alvin? Sekarang semuanya gelap. Dan aku sudah biasa dengan rumah. Laura, akan kubunuh kau. Apakah Mama lihat aku dikurung di ruangan itu? Iya, Mama lihat. Rio nggak usah takut lagi ya. Balas semuanya ini. Ya, kita pergi. Permisi, dengan Nyonya Laura. Nyonya Laura, tentang kecelakaan suami Anda, kami turut berduka. Kami memiliki beberapa pertanyaan kepada Anda. Dan kami mohon kerjasamanya dalam penyelidikan ini. Apa yang bisa saya bantu? Anda tahu suami Anda membeli asuransi pasangan. Aku tidak tahu. Jika salah satu dari Anda meninggal, yang hidup akan mendapatkan 1,5 miliar. Dan di saat kejadian suami Anda meninggal, asuransi itu aktif. Kecelakaan suami Anda terbakar di gedung bekas perusahaan milik ayah Anda. Jadi kami mencurigai Anda telah membunuh suami Anda. Bagaimana Anda mencurigai saya? Nyonya, di hari suami Anda meninggal, apa yang Anda lakukan? Aku tidak ingat. Masa Anda tidak ingat kejadian penting ini? Saya ini buta. Saya tidak tahu pagi, siang, dan juga malam. Saya juga tidak tahu di mana saya berada. Jadi bagaimana saya bisa memberitahu Anda saya berada di mana pada saat kejadian? Baiklah kalau begitu, saya permisi dulu.
Ada banyak kasus pembunuhan seperti ini. Aku masih tidak percaya dengan dia. Permisi. Anda pembantu di sini? Iya. 3 hari yang lalu tuan Anda meninggal. Kira-kira Anda tahu di mana nyonya Anda berada? Kalau tidak salah, waktu itu nyonya saya pergi ke Solen untuk membeli kue ulang tahun anaknya. Dan saya pun pergi ke hotel untuk mengurusi lokasi acaranya. Kamu yakin? Ya, saya yakin. Oke, saya permisi dulu. Terima kasih. Sepertinya pembantunya tidak bohong. Dia memiliki alibi yang sangat lengkap. Ini memang murni kecelakaan. Ya, Laura, saya turut berduka cita. Kami dari pihak asuransi, kami akan segera memproses klaim asuransinya. Dia sudah meninggal. Apalagi gunanya uang untuk saya? Jangan berbicara seperti itu. Hidupmu belum berakhir. Teruslah menjalani hidup. Baiklah. Terima kasih. Saya akan mencoba untuk menjalani hidup saya. Mei, akhirnya semuanya berakhir. Akhirnya. Terus apa yang harus kita lakukan sekarang? Kayaknya kita harus butuh rumah yang lebih besar lagi supaya taman bermain mereka makin luas. Iya. Dan juga ada ayunan, perosotan. Ayo kita tinggalkan kota ini. Kita jalani hidup baru. Apakah Kiki akan tinggal dengan kita lagi? Pasti dong, Nak. Kiki akan ikut dengan kita dan Mama akan rawat Kiki. Kiki sudah Mama siapkan dokter terbaik supaya dia bisa berbicara lagi. Cahaya kecil mulai terlihat. Apa matamu sudah benar-benar bisa melihat? Itu hanya spray. Aku pikir aku akan menjadi buta kembali. Namun semua baik-baik saja kok. Dan sepertinya aku sudah tidak mulai membutuhkan ini. Matahari sudah terbit. Ya, kau benar. Malam akan menjadi cerah ketika matahari terbit. Kita harus pergi sekarang. Di balik awan kulihat harapan, sinar lembut perlahan. Cahaya kecil mulai terlihat, menghapus arah yang melekat. Saat malam jadi cerah, saat matahari terbitlah, gelap pun sirna seketika, hati yang putih kembali bercahaya. Halo. Halo Ibu Laura, selamat. Kami dari pihak penerbit akan menerbitkan novel Anda. Mohon untuk datang ke kantor ya untuk proses lebih lanjut. Sayang, ayo kita makan. Kamu kok kelihatannya bahagia banget. Sayang, kamu tahu nggak? Novel yang aku kirim itu berhasil. Selamat ya sayang. Makasih. Ya, ini semua kan juga berkat kamu. Sebagai seorang pengacara, itu selalu kasih aku ide cerita yang bagus banget. Sayang,
ini kan si Andi. Oh, dia jadi orang jahatnya. Loh, terus si Mei jadi istrinya Andi. Itu kan juga Mona. Mona kan teman baik kamu. Tapi dia jadi selingkuhan aku ya. Wah, aduh ini kamu keterlaluan sih. Kenapa aku jadi sekejam ini ya? Cuma ini kan juga cerita di dalam dunia asli kamu jadi kamu aku mau jadi suami yang baik, yang baik dan tetap aja. Iya. Ya udah, kalau begitu setelah selesai, kamu langsung makan ya. Aku tunggu di meja makan. Aku buat spesial buat kamu, oke? Pagi saat mentari tiba, bagai pelangi bercahaya. Sayang, tadi kamu ngomong apa? Cerah segera tiba, cahaya indah akan menyapa. Tapi dia tak sabar lagi menantikan pagi yang berselari.